Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Tuhan pemulih kami, Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami, Engkau pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing melalui Zoom online pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian, penyembahan kami, biar itu berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau siapkan seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh kami boleh mengerti, kami boleh merenungkan, melakukannya dalam seluruh kehidupan kami, sebab firman-Mu adalah kebenaran bagi kami. Terima kasih, urapi kami semua Tuhan, baik setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan urapi, Tuhan tolong kami semua supaya kami sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan, menyimak dengan saksama setiap kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan pada hari ini. Kami serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua peralatan yang kami pakai, semua Wi-Fi yang kami pakai Tuhan, sehingga tidak ada gangguan kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Sekali lagi kami tolak setiap kuasa kegelapan roh jahat yang mau mencuri benih firman-Mu dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bu Rosita, selamat siang, shalom Bapak Ibu. Saya mau tes dulu suara saya, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin sepanjang bulan April dan Mei ini kita berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar siapa Tuhan Yesus buat kita sudah belajar Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus mati buat kita. Nah, hari ini saya dapat tema yang diberikan, yang sudah disiapkan oleh tim penggembalaan. Jadi tema hari ini adalah Yesus penyembuh, ya, Yesus penyembuh tema hari ini. Nah, Bapak Ibu mungkin kita pernah mendengar pujian ya, yang pujian dari Don Moon ya, yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan yang menyembuhkan sakitku. Ya, tadi kita juga sudah nyanyikan bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Tuhan adalah penyembuh. Tuhan Yesus ya adalah penyembuh. Nah, Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mungkin kalau kita di sosial media kita dengar ada sebuah istilah yang lagi naik daun ya, mungkin di kalangan anak-anak muda atau mungkin kalangan milenial atau mungkin kita juga ya, kalau kita di sosial media pasti kita dengar kata-kata ini. Sekarang ini orang kalau pergi wisata atau berlibur, mereka berkata mereka pergi healing ya, healing. Jadi nah, saya nggak tahu saya nggak ngerti kata ini timbul dari apa sehingga mereka bilang healing ya. Tapi kalau kita baca di status orang-orang itu, kalau mereka pergi berwisata, mereka katakan healing, mereka sedang pergi healing. Nah, saya dengar ada seorang pembicara di Indonesia yang cukup terkenal ya, pengamat ekonomi ya. Kalau nggak salah dia pernah berkata, di videonya dia berkata healing itu artinya kesembuhan, penyembuhan luka batin ya. Nah, nggak tahu apa hubungannya kesembuhan luka batin dengan orang pergi berwisata. Jadi dikatakan itu healing ya, mungkin karena 2 tahun ini orang nggak pernah berwisata, jadi di rumah mungkin ada banyak masalah, banyak hal yang dialami, sehingga ketika ada kesempatan pergi untuk berwisata, maka mereka mengatakan itu healing. Mungkin mereka berpikir dengan pergi ke sana, mereka berlibur ke tempat wisata, menikmati panorama yang indah, menikmati tempat-tempat wisata yang indah, mereka mungkin merasa nyaman, merasa dipulihkan, atau merasa terhibur dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah
dengan pergi berwisata gitu atau pergi berlibur, apakah orang akan menerima kesembuhan atau tidak? Ya mungkin ada yang waktu mereka di tempat wisata mereka mungkin senang, bahagia, sukacita, menikmati suasana yang mungkin selama ini 2 tahun belakangan ini mereka nggak pernah lakukan, dan tiba-tiba mereka mungkin pergi, mungkin di sana mereka merasakan sukacita, merasakan bahagia, gembira, sehingga mungkin untuk sementara mungkin ada rasa mungkin yang sakit atau tertekan mungkin bisa merasakan terbebas atau sembuh. Tapi mungkin itu hanya sementara ketika mereka di tempat wisata. Nah, balik lagi ke rumah diperhadapkan dengan berbagai persoalan lagi, berbagai pergumulan lagi, berbagai situasi lagi, berbagai kondisi lagi. Mungkin membuat lagi orang mengalami mungkin sakit hati lagi, mengalami lagi yang namanya pergumulan dan sebagainya. Jadi ternyata kesembuhan yang mereka impikan itu mungkin hanya sementara waktu. Tapi setelah itu kembali lagi beraktivitas, ada lagi masalah. Jadi ternyata dunia tidak menjanjikan kesembuhan yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita dengar salah satu menteri kesehatan anak Tuhan ya, dia berkata, mungkin kita sudah baca ya, bahwa banyak rumah sakit yang dibangun ternyata bukan mengurangi orang sembuh dari sakit, tapi ternyata banyak rumah sakit yang dibangun dan banyak orang bertambah sakit. Banyak orang yang akhirnya rumah sakitnya penuh juga gitu. Artinya dengan bertambah rumah sakit ternyata bertambah banyak orang yang mengalami sakit dan harus berobat. Nah, jadi ternyata bahwa saat-saat ini kita sangat memerlukan yang namanya kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya. Nah, kalau hari ini kita dikasih tema sama gereja bahwa Yesus penyembuh, maka kita mau belajar hari ini. Ya, selain kita mungkin ketika kita sakit, kita berobat ke rumah sakit, kita berobat mungkin mau minum misalnya daun-daun herbal dan sebagainya, minum obat, tapi kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Kita punya Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Kita punya Allah yaitu Yesus yang kita percayai adalah penyembuh. Dia adalah penyembuh kita yang sejati. Nah, hari ini kita mau belajar mengapa ya sampai Yesus dikatakan sebagai penyembuh. Walaupun secara tidak langsung Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah penyembuh seperti yang di Yohanes 3 ayat 16 Tuhan Yesus berkata bahwa Yohanes yang berkata bahwa aku adalah jalan dan kebenaran 14 ayat 6 ya. Makanya Tuhan Yesus memproklamasikan diri bahwa dia adalah jalan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya bahwa saya adalah penyembuh. Tapi kalau kita baca dalam firman Tuhan secara khusus ya di Injil-Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, di situ kita akan menemukan ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya. Dari sekian banyak mujizat, itu sebagian besar mujizat itu adalah mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup di bumi ini. Ya, walaupun hanya 3 tahun setengah ya, kita tahu Tuhan Yesus hidupnya begitu singkat, pelayanannya begitu singkat ya, hidupnya 30 tahun, tapi maksudnya pelayanannya begitu singkat, tapi ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan, dan kalau kita baca, kita teliti dalam firman Tuhan, maka sebagian besar itu adalah mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan selama dia ada di bumi ini. Sebagian besar, bahkan saya baca ada seorang hamba Tuhan, dia menulis sekitar 36 mujizat ya, itu yang tercatat di Alkitab ya, mungkin banyak tapi yang tercatat itu 36 ya kalau tidak salah, atau lebih, mungkin bisa lebih. Tapi dari 36 itu yang saya baca ada 24 mujizat yang Tuhan lakukan tentang kesembuhan.
kesembuhan ya. Mungkin lebih dari itu, tapi itu saya baca ada seorang hamba Tuhan yang menulis ya. Saya baca. Jadi banyak sekali mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Sebab itu kita percaya sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, kita percaya bahwa Yesus adalah penyembuh. Nah, sesuai dengan tema kita, Yesus penyembuh. Nah, saya mungkin baca ini di Keluaran ya Bapak Ibu. Ada satu ayat yang cukup mungkin kita sering dengar ya. Firman Tuhan berkata bagian B aja ya. Keluaran 15 ayat 26b berkata gini. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini adalah janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa ya untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak akan menimpakan penyakit apapun di Mesir ya. Kalau kita baca topik di Keluaran itu bahwa Tuhan tidak akan menimpakan kepada orang Israel penyakit yang Tuhan lakukan, tula-tula yang Tuhan lakukan di Mesir terhadap bangsa Israel, kalau mereka sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan mereka hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhanlah penyembuh. Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Makanya kita sering dengar pujian itu ya, kalau ada KKR kesembuhan ilahi biasanya dinyanyikan, engkaulah Tuhan penyembuhku, engkau berfirman, engkau sembuhkan aku. Nah, kita percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah benar. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini bahwa apa sih yang mendasari sehingga kita berani mengatakan bahwa Yesus penyembuh. Nah, kita harus tahu dasar-dasar firman-Nya supaya ketika orang tanya, kita tahu bahwa ya, kenapa kita berani mengatakan, kita berani mendeklarasikan, kita berani mengakui bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya juru selamat, bukan hanya Tuhan, bukan hanya penolong kita, bukan hanya gembala kita, tapi Tuhan Yesus juga adalah penyembuh kita. Nah, kita mau belajar dari dasar-dasar kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kita punya dasar yang kuat, kita tahu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, slide berikutnya boleh Pak Sensen? Oke. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini dasar-dasar firman Tuhan supaya kita percaya bahwa kita yakin bahwa kita punya Tuhan Yesus adalah penyembuh. Nah, kita mau lihat ayat pertama itu di Matius pasal 4 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu, saya sudah kutip ayatnya di sini, jadi boleh Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. Matius 4 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu boleh baca di rumah juga masing-masing. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi ini dasar dari firman Tuhan yang kita mau bahas hari ini ya. Ini dari Matius pasal 23 ayat 24. Matius 4 ayat 23 sampai 24. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus berjalan berkeliling, bukan hanya mengajar dan menyampaikan firman Tuhan, tapi juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bahkan dikatakan bahwa maka tersiarlah berita bukan hanya di Yerusalem, tapi sampai ke seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita kepadanya. Jadi semua orang yang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus. Berbagai penyakit ya, bukan hanya satu penyakit. Kalau kita baca berbagai penyakit yang dibawa, ada yang kerasukan, ada yang sakit ayan, ada yang lumpuh, ada yang lain-lain, banyak Alkitab mencatat. Nah, dibawa kepada Tuhan Yesus.
dan mereka disembuhkan. Nah, ini dasar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh. Karena Alkitab yang mengatakan sendiri bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Bahkan juga ditegaskan di dalam Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Jadi ini firman Tuhan yang berkata, Bapak Ibu, bukan saya atau bukan orang yang berkata, tapi ini jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh, karena dimanapun dia pergi, orang berbondong-bondong datang. Walaupun mungkin waktu itu mereka datangnya motivasinya untuk disembuhkan, tapi firman Tuhan berkata bahwa mereka yang menjamah, mereka berusaha menjamah jubahnya, menjamah dia, menjamah Tuhan, karena mereka percaya bahwa ada kuasa. Ketika mereka menjamah dia, ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang yang menjamah itu disembuhkan. Dan itu bukan sesuatu cerita yang mungkin dikarang-karang, tapi itu sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata, sesuatu yang terjadi saat pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Jadi mungkin buat orang luar, orang yang nggak percaya Yesus, itu sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang mereka nggak percayai. Tapi kita sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, sebagai anak-anaknya, kita harus percaya, kita harus yakin apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya, dan terjadi. Bukan hanya ditulis oleh pengarang-pengarang Injil-Injil, bahwa mereka mengarang sesuatu yang nggak pernah terjadi. Tapi mereka menulis apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat, saksikan saat itu. Mereka tulis, karena penulis Injil-Injil adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang ikut dengan Tuhan Yesus dalam pelayanannya selama dia ada di bumi. Jadi mereka tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sehingga firman Tuhan ini adalah dasar buat kita, sehingga kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Jadi bukan karena kita mendengar orang cerita atau kita mendengar pendeta khotbah atau tapi segala sesuatu kembali harus ke dasar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan Yesus menyembuhkan orang sakit, berarti benar bahwa itu benar-benar nyata, bahwa itu benar-benar terjadi, bahwa itu benar-benar pernah dilakukan dulu, bahkan sampai sekarang pun pasti itu terjadi. Karena Tuhan kan nggak mungkin berjanji, Tuhan nggak mungkin firman-Nya itu diingkari ya. Apa yang terjadi dulu juga pasti terjadi saat ini. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang, saat ini pun Tuhan pasti menyembuhkan, walaupun Tuhan Yesus sudah di surga. Tapi kan ada Roh Kudus, ada kita sebagai gereja Tuhan yang diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Dan kita harus melakukan, walaupun mungkin kita nggak harus mengikuti semua yang Tuhan Yesus lakukan ya, tapi paling tidak gereja itu harus berani tampil untuk menyatakan, melakukan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Nah, dulu saya ingat sekali pelayanan almarhum Pak Alex, kalau ada KKR ya, itu orang-orang tuli, orang yang dirasuk, orang yang diikat kuasa kegelapan, benar mereka tuh dilepaskan. Ketika kita sungguh-sungguh sehati, maka Tuhan pasti menyatakan kuasanya.
Jadi itu benar-benar nyata dan benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya di zaman Tuhan Yesus itu terjadi, tapi di zaman kita sekarang pun pasti terjadi kalau kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman, maka kita percaya mujizat kesembuhan itu pasti terjadi. Jadi ini adalah dasar-dasarnya. Ada lagi slide kedua. Silakan Pak Sensen. Ada beberapa ayat yang saya kutip Bapak Ibu supaya kita karena makanya kalau semakin lebih dari 1, 2 atau 3 itu kan semakin menguatkan kita. Nah, ini di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 kita baca ya. Ini ada kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi di sini pun firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus itu berkeliling. Kalau firman Tuhan di Kisah Para Rasul dikatakan berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Nah, dari Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus juga adalah penyembuh karena dia berjalan berkeliling untuk menyembuhkan orang-orang yang bukan hanya sakit secara fisik, tapi sakit secara bukan secara jasmani, tapi juga sakit jiwanya, sakit rohnya. Kalau kita baca di firman Tuhan, kita teliti, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit jasmani ya, tapi sakit jiwa juga, sakit rohnya juga Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, karena di sini katakan dikuasai oleh iblis. Terus Matius 8 ayat 17 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Bapak Ibu, ini firman yang dikutip dari Nabi Yesaya. Kalau kita baca di Yesaya 53 ya, di situ dikatakan bahwa dia menanggung semua sakit kita. Nah, sakit kita mungkin sakitnya bukan hanya sakit secara jasmani sekali lagi, tapi sakit mungkin sakit jiwa, sakit roh, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu adalah dasar-dasar firman Tuhan. Mungkin masih banyak Bapak Ibu ketika baca di Injil-Injil, Bapak Ibu bisa menemukan masih banyak ayat-ayat ya yang sebagai dasar, sebagai pegangan kita bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Nah, ini beberapa saja yang saya kutip, tapi Bapak Ibu ketika baca firman Tuhan di Injil-Injil secara khusus, itu banyak, ada banyak ayat yang mengatakan Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, jadi itu adalah dasar bagi kita supaya kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah penyembuh kita, maka mari Bapak Ibu ketika kita mengalami sakit atau apapun, sebelum mungkin kita ke dokter ya, periksa, bukan berarti nggak boleh ke dokter ya, boleh ke dokter. Tapi kita pertama-tama kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengakui dia sebagai penyembuh kita, kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah penyembuh kita, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, menyerahkan. Bisa mujizat terjadi, kita sembuh saat itu juga, atau Tuhan memang suruh kita harus ke dokter, periksa dan sebagainya, enggak apa-apa. Tapi pertama-tama kita datang kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah penyembuh kita. Itu adalah dasar-dasarnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita mau belajar. Kalau dasar, mungkin kita punya dasar, oke, tapi kita juga punya bukti dong. Harus punya bukti bahwa Tuhan itu adalah penyembuh. Nah, kita mau lihat bukti-buktinya. Nah, saya mau kasih selain dasar-dasar, kita juga lihat bukti-buktinya. Slide selanjutnya, Pak Sensen. Nah, bukti-buktinya sekali lagi ini saya tetap berpatokan pada firman Tuhan. Walaupun mungkin memang banyak kesaksian yang kita dengar ya, seperti Ibu Gembala kita, dia sering bersaksi ya, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dia, dan juga di sini mungkin ada banyak ya
yang mengalami kesembuhan mujizat. Ya, itu bukti secara maksudnya yang saat ini kita alami. Tapi saya mau kasih bukti-bukti dari firman Tuhan supaya kita punya bukti yang kuat, bukan hanya bukti yang selain kita alami sendiri, tapi kita juga punya bukti dari firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu mencatat tentang mujizat-mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup di bumi ini ya, selama dia pelayanan 3,5 tahun, 3,5 tahun ya dia pelayanan, itu mujizat-mujizat yang dia lakukan. Kita mau sebut mujizat apa saja, ada. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang tuli, orang yang sakit demam pun ada disembuhkan. Kusta dan orang yang pendarahan, sakit ayan, bahkan orang gila, semuanya Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, tapi kita harus teliti, kita mau baca nih, kita mau belajar. Tuhan Yesus menyembuhkan tuh meliputi apa saja ya? Apakah hanya fisik atau yang lain juga? Nah, kita mau baca di firman Tuhan karena ini bukti-bukti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kita percaya. Nah, kesembuhan itu meliputi yang pertama ya. Saya mau catat dalam firman Tuhan bahwa kesembuhan itu meliputi kesembuhan fisik atau kesembuhan jasmani. Nah, ini mungkin kita bisa lihat contohnya itu Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Bapak Ibu pernah baca di dalam firman Tuhan kan di Matius 8 ayat 15 bahwa mertua Petrus itu sakit demam ya, sakit demam. Nah, waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Saat itu juga demamnya, firman Tuhan berkata, saat itu juga demamnya sembuh, hilang, dan dia melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya dasar-dasar firman Tuhan tadi, tapi benar Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang demam. Itu mungkin buat kita demam itu enggak terlalu berat ya. Demam itu mungkin sesuatu yang karena ada virus, bakteri, kuman atau dalam tubuh kita sehingga kita mungkin demam, panas dan sebagainya. Tapi apakah demam itu sesuatu yang kecil? Enggak juga. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang demam. Jadi kalau kita demam pun kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta mujizat Tuhan terjadi. Karena emang Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Nah, Bapak Ibu boleh kita buka di Matius 8 ayat 15. Bapak Ibu, saya enggak cantumin di sini ya. Nah, Bapak Ibu di rumah boleh masing-masing kita buka Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 15. Dari ayat 14 ya Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Jadi firman Tuhan berkata mertua Petrus itu sakit demam. Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus dari sakit demam. Nah, sakit demam kan mungkin itu dirasakan secara fisik Bapak Ibu. Jadi tubuh kita mungkin demam, kita rasa panas, nggak enak, kita tidur. Nah, apakah Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan? Bisa, karena Alkitab mencatat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang demam. Kemudian selanjutnya, yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang punya sakit jiwa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di firman Tuhan di Matius 8 ayat 28 sampai 34, itu yang orang yang kerasukan di Gadara ya, di Gadara. Itu orang yang diikat oleh setan dan dia hidupnya di kuburan kalau Bapak Ibu baca ya. Nah, dia hidup di sana. Ketika Tuhan Yesus datang ke sana, Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Nah, ketika mereka kerasukan, jiwa mereka diikat, jiwa mereka sakit sampai firman Tuhan berkata bahwa mereka dibelenggu supaya mereka mungkin nggak ngamuk-ngamuk dan sebagainya, mungkin mereka nggak melukai orang lain dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bahwa ketika roh jahat mengikat seseorang itu bisa membuat orang itu sakit dan dia harus perlu disembuhkan. Nah,
Saya ingat ada Mazmur ya berkata bahwa orang itu sakit bisa karena dosa, bisa karena kuasa kegelapan, bisa juga karena memang Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang dirasuk oleh roh jahat, itu bisa membuat bukan hanya jiwanya yang sakit dan goncang, tapi tubuh jasmaninya juga sakit, ya. Sehingga orang itu perlu disembuhkan, perlu dilepaskan. Dan kalau sudah sakit jiwa, itu mungkin ke dokter itu ya perlu penanganan yang lama ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, maka Tuhan bisa menyembuhkan. Saya ingat dengar kesaksian Pastor Diana ya waktu pelayanan sama almarhum Pak Alex dulu, bahwa ada orang yang sudah dipasung ya karena sakit jiwa, tapi ketika didoakan dia sembuh dan dipulihkan. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini pelayanan kita bukan hanya bersifat menyampaikan firman buat orang, tapi kita juga harus melayani supaya mereka disembuhkan secara fisik, tapi juga secara jiwa, karena ada banyak orang yang saat ini jiwanya sakit, ya, jiwanya sakit karena apa? Karena depresi, karena stres, karena tekanan, karena pergumulan, karena persoalan, sehingga banyak orang yang mengalami sakit jiwa dan mereka perlu disembuhkan. Mereka perlu penyembuh, dan penyembuh itu siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gadara ya. Kalau kita baca waktu mereka datang, orang-orang dari desa itu datang melihat bahwa orang ini sudah waras. Tadinya mereka gila ya, tapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka disembuhkan, mereka dilepaskan, mereka menjadi orang-orang yang waras, sembuh, bukan hanya tubuh jasmaninya yang pulih, tapi juga jiwanya yang tadi diikat, dibelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh roh jahat, dipulihkan, disembuhkan, mereka bebas. Jadi Bapak Ibu, kita perlu membawa orang untuk datang kepada Yesus supaya mereka dibebaskan. Karena orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan bukan hanya jiwanya yang sakit, tapi juga fisiknya sakit, bahkan juga rohnya sakit, rohnya terbelenggu. Jadi mereka perlu dibebaskan. Nah, ini bukti-bukti Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan bukan hanya sakit jasmani ya, tapi juga sakit jiwa. Nah, bahkan bukan hanya sakit jiwa, tapi kalau saya baca penyakit ayan atau epilepsi itu, kalau saya baca di Halo Dokter, kalau saya dikatakan bahwa itu adalah penyakit mental. Jadi orang yang terkena penyakit ayan itu dikatakan orang yang sakit mental, karena dia bisa kadang-kadang kejang dan sebagainya, otot-ototnya dan sebagainya. Jadi dia dikategorikan sakit mental gitulah katanya. Nah, dan itu pun Tuhan Yesus sembuhkan. Tadi firman Tuhan kita baca, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan juga. Berarti semua secara keseluruhan hidup kita, hidup manusia, itu Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan dari dosa, bukan hanya Tuhan Yesus bebaskan dari hukuman kekal, bukan hanya Tuhan Yesus berikan hidup kekal buat kita, tapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan. Karena ini nyata dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan itu 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus hidup di bumi. Dia pernah melakukan hal itu. Pelayanan, kesembuhan terjadi. Orang yang demam pun disembuhkan, orang yang sakit jiwa disembuhkan, orang yang bahkan saya merenung ya, orang yang buta, yang tuli, yang timpang, itu kan mungkin mereka dari lahir ya. Kalau kita mungkin sekarang sebut mereka cacat fisik ya, itu pun cacat fisik aja Tuhan Yesus menyembuhkan. Orang yang buta dari lahir bisa sembuh, orang yang tuli Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, jadi ada semua sakit yang dialami oleh manusia, itu Tuhan Yesus berkuasa. Sebab dialah memang penyembuh kita. Jadi apapun sakitnya, sakit menular seperti kusta itu adalah sakit menular ya Bapak Ibu ya. Penyakit kusta itu penyakit menular.
Nah, itu pun Tuhan Yesus sembuhkan. Penyakit pendarahan, itu pun Tuhan Yesus menyembuhkan, sembuh ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi berbagai macam penyakit, baik itu penyakit fisik, penyakit jiwa, penyakit mental sekalipun, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, sebab Dia adalah penyembuh. Nah, yang ketiga, bukan hanya penyakit fisik jiwa, tapi roh juga. Nah, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu kalau baca di Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8, kalau Bapak Ibu baca itu orang lumpuh. Nah, di situ kan Tuhan Yesus nggak berkata pergi kamu sudah sembuh, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Coba kita lihat ya. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Nah, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan melihat iman mereka ini orang-orang yang membawa orang lumpuh ya. Iman mereka artinya orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu ya. Tuhan Yesus berkata gini kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika seseorang mengalami sakit rohani, artinya rohnya mengalami kematian karena dosa, itu juga bisa membuat fisiknya sakit. Sehingga kalau kita baca di ayat ini, Tuhan Yesus nggak berkata imanmu telah menyembuhkan engkau, tapi berkata bahwa imanmu, percayalah bahwa dosamu telah diampuni. Jadi memang ada orang ya kalau kita doakan perlu juga kita lihat nih. Kita emang perlu minta hikmat dari Tuhan ya. Apakah ada dosa yang harus diselesaikan atau enggak? Karena memang ada orang yang sakit karena kesalahannya, karena dosanya. Jadi dari ayat ini kita pelajari, bahkan di lain-lain kita bisa baca dalam pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ada yang Tuhan Yesus katakan bahwa dosamu diampuni, ada yang Tuhan berkata engkau sembuh dan sebagainya. Jadi ada berbagai hal yang menyebab orang itu sakit. Bukan hanya karena dia sakit karena bakteri, kuman, virus atau lain-lain, tapi bisa sakit juga karena roh jahat yang mengikat, membelenggunya. Kemudian juga sakit karena mungkin karena ada dosa yang harus diselesaikan. Tapi mungkin tidak semua kasus ya Bapak Ibu. Tapi seperti kasus ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus berkata dosamu telah diampuni. Jadi dia mengalami kesembuhan karena dosanya diampuni. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan Tuhan Yesus itu penyembuh, dia menyembuhkan kita bukan hanya dari sakit fisik aja Bapak Ibu, tapi semua. Bahkan mungkin dari, kalau kita baca, ada orang-orang yang mengalami cacat-cacat bawaan dari lahir, mereka disembuhkan. Mereka Tuhan pulihkan. Nah, saya pernah lihat ada sebuah video ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat yang ada anak perempuan kecil yang nggak tahu di negara mana yang dia duduk di bangku, kakinya itu kan nggak panjang ya, nggak sama gitu, satu yang pendek, satu panjang. Nah ketika didoakan
itu mujizat Tuhan terjadi, jadi kakinya itu bisa sama panjang, bisa sama gitu. Yang tadinya satunya pendek, tiba-tiba sama. Dan itu benar-benar terjadi gitu, bahwa itu mujizat gitu loh. Bahwa Tuhan sanggup. Nah, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan Tuhan Yesus sanggup melakukan hal itu ketika dia melayani. Kita juga sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, sebagai orang yang percaya kepada dia, kita percaya bahwa mujizat itu pun pasti masih terjadi sampai hari ini, bahkan sampai ke depan kita pelayanan. Mujizat Tuhan itu pasti ada, pasti terjadi. Kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyembuh. Dia menyembuhkan bukan hanya sekedar menyembuhkan orang yang sakit karena sakit fisik, Bapak Ibu. Sakit jasmani, enggak. Semua sakit penyakit, apapun, dia berkuasa menyembuhkan. Nah, pertanyaannya mengapa mungkin mujizat itu sekarang ini mungkin masih terjadi, tapi ada orang-orang tertentu, misalnya kita lihat seperti Pastor Simon ya, Pastor Simon yang dia lakukan hal itu ya. Dia waktu pandemi kita nonton videonya tuh, dia mendoakan orang, tapi mungkin kebanyakan kita nggak tahu apakah ada orang lumpuh, ada orang buta dan sebagainya pernah disembuhkan, kita nggak terlalu lihat videonya, tapi masih ada mujizat sampai hari ini. Kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh, maka kita bisa melakukan siapapun, bukan hanya pendeta ya Bapak Ibu, jemaat Tuhan pun bisa. Ketika kita mendoakan orang, kita mendoakan saudara kita yang mungkin sakit, yang mungkin lagi dalam kelemahan tubuh, mungkin jiwanya tertekan, mungkin rohnya juga sakit, jiwanya sakit, mungkin juga sakit mental, bisa Tuhan sembuhkan. Nah, kita sering dengar kesaksian Pak Maruli ya, dia berdoa buat adik iparnya yang sakit jantung sampai akhirnya nggak jadi operasi dan sebagainya. Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan Ibu Ellen dan sebagainya, mereka berdoa sungguh-sungguh percaya Tuhan menyatakan mujizatnya, sehingga harusnya misalnya pasang ring tapi nggak jadi. Ya, itu mujizat Tuhan. Jadi kita percaya bahwa kalau Tuhan Yesus itu penyembuh kita, maka mujizatnya itu masih terjadi sampai hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, kita sungguh-sungguh yakin, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan, bukan hanya juru selamat yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa, hukuman kekal, tapi Dia juga Tuhan yang menyembuhkan kita. Kalau kita gereja Tuhan punya iman yang kokoh, kita yakin bahwa Tuhan Yesus kita adalah penyembuh dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Ketika gereja Tuhan bangkit dalam kuasa Tuhan dan pelayanan, melakukan mujizat Tuhan menyertai pelayanan kita, maka ada pelayanan mujizat, orang-orang disembuhkan, orang-orang dilepaskan. Wow, dahsyat banget. Pasti rumah sakit bisa kosong ya. Bisa terjadi kalau hal itu gereja Tuhan lakukan, punya iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit apapun. Dan kita bergerak dengan kuasa Tuhan, waduh, dahsyat Bapak Ibu. Karena memang kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya. Kalau maut aja Dia kalahkan, maut aja Dia taklukkan, apalagi sakit penyakit. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin sempat merenung gini ya. Iya ya, di dalam Alkitab ya kita baca semua dari perjanjian lama, perjanjian baru, kalau murid-murid ya, mereka meninggal bukan karena sakit, tapi mereka meninggal karena mereka mengalami penganiayaan, karena mereka memberitakan firman Tuhan sehingga mereka ada yang dibunuh, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik pakai kuda, ada yang di macam-macamin ya. Tapi memangnya mereka akhir hidup mereka tuh bukan karena sakit, tapi akhir hidup mereka karena mereka memberitakan firman. Bahkan kalau kita baca di perjanjian lama, mereka meninggal karena usianya sudah tua ya, nabi-nabinya itu ya mereka meninggal karena memang umurnya udah
waktunya untuk mereka dipanggil, dan mereka meninggal. Nah, apakah kita anak-anak Tuhan sekarang bisa hidup sampai maksudnya mencapai umur yang ditetapkan Tuhan? Pasti bisa ya kalau kita percaya sungguh-sungguh ya. Saya lihat ya kayak Pak penginjil Reinhard Bonnke, Pak siapa ya, Billy Graham, mereka meninggal dalam usia-usia yang cukup 80 tahun ke atas ya. Mereka bisa melakukan tugas mereka, pelayanan mereka sampai emang sudah waktunya mereka kembali, mereka kembali. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus kita adalah penyembuh kita, maka sakit apapun ketika kita mengalaminya, kita datang kepada Dia. Karena Dia sumber kesembuhan. Dia sumber penyembuh kita yang terutama dalam hidup kita. Dan memang itu nggak gampang Bapak Ibu buat kita ya. Karena mungkin kita akan mengalami dilema pergumulan. Kita mungkin pikiran kita mungkin akan menjadi apa ya? Perjuangan dalam pikiran kita, benar enggak, yakin enggak, bisa enggak, pasti banyak hal yang akan membuat kita meragukan percaya, meragukan bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa melepaskan kita dari segala sakit penyakit, sakit apapun. Karena Alkitab mencatat Tuhan menyembuhkan berbagai macam penyakit, bukan hanya satu macam ya. Bapak Ibu kalau baca itu semua sakit apapun ada di dalam firman Tuhan, walaupun tidak semua tapi mewakili. Ada setiap mujizat itu mewakili setiap penyakit yang kita alami. Apakah itu sakit fisik, apakah itu sakit jiwa, apakah itu sakit yang menyerang mental kita atau menyerang roh kita, semua ada. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakannya itu melalui mujizat yang Dia lakukan dalam kehidupannya. Nah, saya mau tutup dengan Yesaya pasal 53 ya, ayat 3 sampai 5. Nah, Bapak Ibu kalau baca ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang kedatangan Tuhan Yesus ya. Untuk mati di kayu salib ini sudah disampaikan jauh-jauh sebelumnya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Saya kutip ini ayat terakhir. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ayat 4 berkata bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, penyakit ini bukan hanya fisik ya, tapi tadi saya sudah jelaskan ada jiwa, ada rohani, ada roh di situ, penyakit roh. Rohani kita sakit, jiwa kita sakit, fisik kita sakit. Firman Tuhan berkata bahwa sudah ditanggung. Nah, ayat 5 bagian terakhir berkata gini, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya. Nah, Bapak Ibu, saya baca bilur-bilurnya itu kalau dalam bahasa Yunani itu artinya pukulan. Jadi Bapak Ibu, bilur-bilur itu artinya pukulannya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali pukulan yang menancap di tubuh Tuhan Yesus, nggak tahu berapa puluh pukulan, waktu itu kita ingat ya Ibu Indri khotbah waktu Jumat Agung ya, bagaimana Tuhan Yesus dicambuk. Nah, setiap kali pukulan itu mendarat di tubuhnya, itu yang membuat tubuh Yesus itu robek, dagingnya, kulitnya, dan sebagainya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi setiap pukulan yang Tuhan Yesus terima di tubuhnya, itu kan pasti sakit Bapak Ibu. Kita dipukul pakai rotan biasa aja sakit, apalagi dipukul pakai
cambuk yang kita hari Jumat Agung itu kita lihat Ibu Indri sampaikan, begitu menyeramkan, itu dicambuk ke tubuh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan itulah dia yang dikatakan bahwa setiap pukulan itu adalah bilu-bilunya itu yang menyembuhkan kita dari segala sakit kita. Sakit apa ya? Sakit roh, sekali lagi sakit rohani, sakit jasmani, sakit jiwa, semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung, Tuhan Yesus sudah pikul. Bukan hanya ketika dia disalibkan, Bapak Ibu, tapi ketika dia dipukul, ketika dia dicambuk, itu semua ditimpahkan. Apa yang ada dalam kita yang harusnya kita terima, itu ditimpahkan kepada Tuhan Yesus. Ke tubuhnya, dia terima itu semua. Makanya dia mati bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Dia bukan mati hanya untuk membebaskan kita dari dosa, bukan itu saja Bapak Ibu. Itu memang yang terutama, tapi dia juga memberikan kita jaminan untuk kita mengalami pemulihan dan kesembuhan. Bahwa semua Yesus sudah tanggung, bahwa semua sudah ditimpakan ke tubuhnya. Setiap pukulan itu adalah setiap pukulan yang dia terima itu adalah kesakitan yang dia rasakan. Dan mungkin itulah kesakitan yang kita rasakan. Yang kita rasakan di tubuh kita rasakan dalam jiwa kita rasakan dalam roh kita, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah datang untuk menyembuhkan kita. Dia sudah menanggung semua sakit penyakit kita. Sekalipun mungkin kita saat ini mungkin ada yang mengalami sakit, tubuh kita mungkin sakit dan sebagainya, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sudah menanggung semuanya. Dia adalah penyembuh kita. Jadi Bapak Ibu, ayo ketika kita sakit, keluarga kita sakit, sebelum kita mungkin bawa ke medis, kita mungkin sebelum bawa ke rumah sakit, mari kita pertama-tama datang kepada Tuhan Yesus penyembuh kita. Karena dia berkata bahwa ketika dia berfirman, dia menyembuhkan kita. Dia menyampaikan firman dan disembuhkannya mereka. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa ada jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sebab dia adalah penyembuh kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan Yesus, bukan hanya juru selamat yang datang untuk mati, menebus dosa-dosa kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau juga penyembuh kami, Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami dari segala sakit, baik jasmani, jiwa kami, baik roh kami, Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jaminan firman-Mu, buat janji-janji-Mu buat kami, buat kebenaran-Mu, supaya kami percaya Tuhan, bahwa sampai hari ini masih ada mujizat-Mu bagi kami. Ketika kami datang kepadamu, ketika kami berdoa bersungguh-sungguh, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Biar firman-Mu hari ini yang sudah hamba sampaikan, Roh Kudus meteraikan bagi kami semua, supaya kami percaya itu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami boleh bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mengaku bahwa Engkau Tuhan penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Terima kasih.